Hai guys, selamat datang lagi di teman cerita edisi Horor Tober. Yang mana cerita kali ini tuh kita dapat email dari teman kita namanya Arya asal Bali. Dimana Arya ini tuh menceritakan pengalamannya yang iseng main hal-hal tak kasat mata bersama saudara dan teman-temannya. Sampai-sampai keisengannya itu yang katanya awalnya seru, tapi kalau disuruh ngulang lagi nih, Arya mah bakal mikir 1000 kali alias sudah kapok. Pokoknya itu bener-bener definisi. Untung ini cerita lu bukan cerita gua ya. Habisnya bener-bener nyari penyakit. Jadi kejadian ini tuh terjadi di tahun 2018 yang mana Arya ini tuh punya sepupu namanya Mahesa atau panggilannya Mahes. Ya pokoknya sepupunya itu di Jakarta gaul bener dah. Orang tuanya juga orang kaya. Tapi orang tuanya sendiri pun asli Bali. Mahes pun juga asli Bali. Namun orang tuanya ini tinggal di Jakarta karena usaha. Tapi ya di Bali ini mereka punya tempat, punya rumah dan villa sendiri. Jadi keluarganya Mahes nih emang kerjaannya ya dikit-dikit ke Bali, dikit-dikit ke Bali. Kalau misalkan ada libur sekolah nih ke Bali, long weekend ke Bali. Bahkan kadang tuh Sabtu nih siang datang, besok Minggu sore udah cabut lagi. Jadi segampang itu kayak ke Bali dari pasar Minggu ke Blok M gitu rasanya. Lah kita mau boro-boro. Kalau pergi-pergi kan nungguin ada promo-promo tiket. Dan kalau kagak jadi tiketnya kagak bisa di reschedule tuh. Nah pokoknya tiap kali nih Mahes pergi ke Bali, Arya nih selaku saudaranya mah happy-happy aja. Soalnya dia juga kecipratan enaknya. Diajak nongkrong-nongkrong tuh di tempat-tempat fancy yang isinya bule-bule. Dikenalin juga kan sama teman-temannya Mahes nih, yang cakep-cakep, bening-bening gitu, seksi-seksi. Iprik itu. Norak banget kita ya ketahuan anak pasar Minggu. By the way, tapi di email nih ya, Arya ini cerita banyak banget nama-nama orang yang terlibat dalam kejadian ini. Dan semua namanya ya disamarkan ya. Yang jelas, dari sekitar belasan nama yang disebutkan sama Arya, di sini gue akan fokus nyeritain 7 orang aja. Karena memang ceritanya saling berhubungan dan biar gampang dimengerti. Maksudnya orang-orang selain ke-7 ini kagak usah kita sebutin lah namanya, repot. Pokoknya inget-inget ya. Pertama sama kedua ada si Arya sama Mahes tadi kan. Terus ketiga, 4, 5 ini ada namanya Rasid, Via, sama Ika. Dimana ketiga orang ini adalah temannya Mahes tuh dari Jakarta yang dibawa sama Mahes sama ke Bali. Terus yang keenam ada namanya Bagas, dimana Bagas ini tuh temannya Mahes yang tinggal di Bali memang. Dan ketujuh ada Roni, dimana Roni ini adalah saudara sepupu Arya sama Mahes juga yang tinggalnya memang di Bali. Jadi total di cerita ini intinya ada 5 cewek dan 2 cowok ya. Disclaimer aja sebenarnya yang nama-nama disebutkan sama Arya ini totalnya ada 11 orang. Tapi sisanya itu tuh sebenarnya adalah temannya Roni sama Bagas. Yang Mahes sama Arya pun kayak baru kenal pada saat itu. Yaudah pokoknya simak dulu ya. Waktu itu tuh ceritanya seperti biasa Mahes nih lagi ke Bali membawa teman-temannya tadi tuh ada Rasid, Via, sama Ika. Dan kalau Mahes nih yang jadi Jakarta tuh pergi ke Bali, pasti yang selalu jemput di bandara, nganterin kemana-mana itu ya si Arya. Pakai mobil keluarganya Mahes yang emang ada tuh ditinggalin di villanya Mahes di Bali. Dan memang keluarganya Arya pun yang memang biasa ngurusin itu villanya keluarga Mahes. Oh ya, mereka semua pokoknya ini seumuran ya. Di tahun 2018 itu mereka udah kelas 3 SMA. Nah, waktu lagi ngobrol-ngobrol nih, kita ngapain enaknya ya? Sampailah mereka di obrolan. Kalau yang namanya Ika, itu pengen lihat pementasan calon arang. Jadi kalau di Bali itu memang ada semacam ritual yang dijadikan ya, ada pertunjukan juga lah memang pementasannya. Yang namanya tadi tuh calon arang. Namun sebenarnya itu termasuk ritual sakral yang penuh mistis di Bali, gengs. Yang biasanya memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis-turis ataupun wisatawan yang ingin melihat prosesnya. Namanya juga ada tradisional begitu kan, menarik ya. Pokoknya aslinya nih, dalam ritual itu tuh dibutuhkan relawan yang bersedia untuk menjadi watangan matah namanya. Atau kalau ditranslate ini mayat mentah begitu artinya. Yang mana watangan matah ini nantinya akan dikorbankan sebagai umpan untuk mengundang nih para hantu ke ritual tersebut, gengs. Buat nantinya si leak itu akan ditangkap dan dilawan. Karena kan dipercaya kalau leak itu adalah entitas jahat yang memang harus dimusnahkan. Tapi buat nangkep leak itu susah. Makanya dipakailah umpan watangan ini. Nah biasanya relawan tersebut yang menjadi umpan tadi ya akan dikuburin tuh badannya. Yang namanya juga watangan matah kan ya. Jadi kayak proses penguburan mayat. Nah nanti misalkan kalau katanya terdengar ada suara-suara lolongan anjing atau terdengar ada rawangan-rawangan yang tidak lazim, itu dipercaya kalau leak sudah hadir dan muncul di sekitar mereka. Nah jadi simpelnya nih ya, jiwa atau sukma dari si umpan ini itu semacam dikeluarin dari agaknya atau dibuat mati suri lah pakai ritual tersebut. Nah nanti jiwa atau sukma yang sudah lepas itu biasanya menjadi incaran dari para leak. Ya makanya si jiwanya itu yang sebagai umpan. Namun masalahnya kalau ternyata leak yang datang ini tuh terlalu kuat nggak bisa dikalahkan dan berhasil memakan jiwa atau sukma si umpan itu, hasilnya nanti leak akan bertambah kuat dan si umpan itu orangnya ya bakal meninggal loh. Jiwanya udah dimakan. Jadi memang taruhannya itu tuh nyawa, gengs, nggak kaleng-kaleng. Maka dari itulah kenapa calon arang ini merupakan ritual sakral yang penuh mistis, gengs. Karena ritual itu memang katanya sampai pernah memakan korban jiwa. Perkara ya itu tadi tuh, leaknya kuat banget pas datang dan ketua yang melakukan ritual tadi tidak bisa melawan leak tersebut. Alhasil ya udah umpannya dimakan, ya orangnya meninggal. Nah tapi buat teman-teman yang lebih ngerti boleh komen di bawah ya. Yang jelas kalau Arya sama Mahes itu kan emang sebenarnya orang Bali. Mereka udah tahu dari kecil tentang itu. Cuma pada saat
waktu itu kan ada orang-orang Jakarta nih. Macam kita misalkan orang pasar Minggu. Mana ngerti begitu-gituan nih, kalau gitu juga kagak ngerti kalau nggak baca emailnya si Arya. Jadi pokoknya Rashid, Via sama Ika itu kepengen deh lihat nonton itu bagaimana sih emang? Yang namanya pementasan calon arang tuh kita pingin lihat. Ya udah nonton mereka. Yang kebanyakan waktu itu katanya nonton juga bule-bule sih. Nah, di pertunjukan calon arang itu, selain memakai yang namanya tadi sukarelawan ya, buat dijadikan umpan, ada hal lain yang identik yang disebut metebekan atau munying katanya gitu, gengs. Lah gampangnya ternyata pas kita cari tahu itu mah kesurupan udah. Dan kesurupan itu bisa dialami sama peserta calon arang ataupun penonton yang sedang menyaksikan ritual tersebut. Karena bener aja nih, waktu mereka pas lagi pada nonton, tahu-tahu kan emang kayak ada masuk nih ke pertunjukan kesurupannya, dimana beberapa orang yang melakukan ritual tuh di tengah, kayak nusuk-nusuk diri mereka dengan keris yang memang mereka bawa. Namun kan kalau orang yang nonton dikira itu memang hal yang termasuk dalam pementasannya, kayak apa ya, part of seninya. Tapi kok dilihat-lihat suasananya jadi chaos sih, dimana ternyata ada beberapa penonton yang ikut kesurupan juga, dan sampai turun mencoba menyerang orang-orang di sekelilingnya. Ya sebenarnya pas nyaksain itu nih, Arya yang selaku orang Bali itu juga agak bingung. Apakah penonton yang kesurupan itu adalah part yang memang kayak sengaja disetting, ya seolah-olah itu adalah penonton, tapi padahal ya si pementas juga, macam acara-acara flash mob gitu. Cuma dilihat-lihat kok ternyata enggak deh. Soalnya penonton tadi tuh kan tau-tau kayak rusuh, sampai dia ke tengah nih ngambil salah satu keris dari pementas, habis itu kayak beneran mau nyerang, sampai si pementasnya tuh luka. Ya untungnya waktu itu si pementas sempat kayak menghindar ya, jadi kayak kebeset aja. Ya namun beneran jadi chaos itu situasinya, pada takut. Terlihat juga para pementas juga kaget. Nah di situ si Vi yang ngajakin untuk, yuk kita pergi, cabut aja. Takutnya kenapa-napa kan. Tapi sama ini dibilang, bentar-bentar sabar, tunggu dulu. Ini kita harus ikutin sampai prosesnya selesai. Jangan pergi di tengah-tengah ritual nih, nggak boleh nih. Ya pokoknya di situ Arya cuma berusaha mengasih tahu apa yang memang dia ketahui mengenai ritual calon arang. Dimana katanya memang tidak diperkenankan untuk pergi sebelum semua prosesnya selesai. Jadi para penonton pun harus tetap di situ sampai prosesnya selesai. Karena kalau pergi di tengah-tengah, katanya akan ada hal-hal buruk yang bisa. Ya tapi sebenarnya mungkin kalau sesuai logikanya aja ya, kita kan udah mutusin nih untuk ikut suatu acara, ya hargailah ikuti itu sampai selesai. Tapi melihat mukanya Via yang memang sudah ketakutan banget, Rashid yang memang merupakan pacarnya Via, itu langsung membawa Via keluar dari situ. Yang jadinya semua juga ikut pada pergi tuh nyusulin mereka. Singkat cerita, mereka semua akhirnya kembali tuh ke villanya Mahesh, yang nginepnya emang pada di situ ya. Dan malam itu niatnya mereka ya udah mau lanjut tetep party-party lah, minum-minum gitu kan, ngumpul-ngumpul sampai malam. Nah biar lebih heboh, Mahesh akhirnya makan yang ngundang teman sama saudaranya tinggal di Bali juga. Ya si Bagas sama si Roni. Datang-datang si Bagas sama si Roni bawa teman-teman mereka juga. Makanya tadi gue bilang total sebenarnya ada 11 orang. Ya udah mereka di sana seru-seruan gitu kan. Ada yang berenang, joget-joget, minum-minum, main-main kartu gitu kan sambil ngobrol. Gimana akhirnya mereka ngobrolin lagi nih kejadian tadi pas di pementasan calon arang. Karena kan tadi dilihat sempat itu tadi pada kesurupannya beneran ya. Habis tadi kan yang penontonnya nusuk keris kan bener sampai berdarah. Berarti si sukarelawan yang dibuat mati suri itu juga beneran dong. Kayak mana ya rasanya mati suri ya? Gimana ya rasanya jadi si tangan ini waktu dicipratin air terus dipegang jidatnya gitu kan, badannya langsung lemes karena katanya jiwanya kepisah dari raga. Apa iya jiwa kita bakal melayang-layang gitu kayak roh-roh Superman gitu, bisa terbang-terbang? Intinya mah mereka penasaran. Pertanyaannya, setelah jiwanya pisah dari raga nih, itu jiwa bakal kemana? Apa cuma sekedar melayang-layang di sekitar situ atau pindah ke dimensi lain? Ya namanya ini anak-anak Badung, gengs. Pada lagi setengah mabuk juga kan mereka ambil minum-minum. Omongannya udah ngelantur tuh kemana-mana tuh. Ada halu-halunya. Nah di situ Arya nggak terlalu inget nih siapa yang pertama kali ngusulin. Tapi emang ada yang nyeletuk. Ya udah kita cobain aja jadi watangan. Kayaknya seru. Yuk. Disclaimer tapi ya gengs, ini kalian jangan pada niru loh. Arya ini juga bilang semua yang dilakukan itu emang karena kenakalan mereka waktu remaja ditambah pengaruh alkohol. Yang mana ritual itu tuh sebenarnya sakral loh. Nah karena namanya juga ini permainan yang bawa-bawa adat begini kan udah pasti ada pro dan kontra ya. Termasuk si Arya yang kontra sebenarnya. Dia sebagai orang Bali kayak aduh nggak etis, udah jangan deh. Termasuk orang-orang atau teman-teman yang dibawa tadi tuh sama Bagas sama Roni. Itu mereka rata-rata juga pada nggak mau. Ya akhirnya nama-nama yang memang gue sebutkan dari awal tuh yang 7 orang. Mereka inilah yang pada ikutan. Kecuali tapi si Arya ini pertamanya nih. Karena kan Arya memang narasumber dari cerita ini ya. Jadi dia di situ karena ngeliatin. Pokoknya di awalnya main tuh 6 orang. Ditambah Arya yang kayak ngeliatin. Nah di belakang area pekarangan vilanya si Mahesh, itu memang ada semacam kayak pura-pura kecil. Jadi katanya kalau rumah tradisional di Bali, itu memang biasanya terdiri dari beberapa bangunan. Jadi antara kamar tidur, ruang keluarga, dapur itu kepisah-pisah. Jadi kayak satu. Dan ada bagian yang tadi itu kayak pura-pura kecil. Dimana memang vilanya Mahesh itu kan punya orang tuanya yang asli Bali. Jadi ini memang bukan villa yang diperuntukkan untuk kayak disewa-sewain, bukan villa pribadi. Nah ini nih anak-anak SMA di sana tuh ada gila-gilanya. Dan lagi-lagi please jangan ditiru. Karena mereka bisa dibilang apa ya, kurang ajar. Sampai pakai area yang tadi tuh yang pura-pura kecil, dimana itu sebenarnya adalah rumah sanggah
pamerajan tuh sebutannya. Jadi biasanya area itu tuh digunakan untuk tempat pemujaan para leluhur yang memang sudah meninggal. Dimana setiap keluarga yang sudah meninggal akan dibuatkan sanggah pamerajannya. Masing-masing tuh di area tersebut yang modelannya kayak pura-pura kecil. Mungkin bayangannya biar gampang kayak misalkan kalau ada keluarga dikuburin di halaman rumah terus dipasang batu nisannya gitu satu-satu. Nah tapi kan kalau di Bali biasanya prosesnya itu dikremasi ya. Makanya setelah udah dikremasi nih, baru deh dibuatin sanggah pamerajan tuh namanya. Sebagai simbol kalau dulunya orang ini tuh pernah hidup. Tapi ya mohon dikoreksi aja kalau salah ya. Karena yang gue tangkap dari ceritanya Arya tuh begitu. Maafin aja kalau salah, dibenerin aja di komen. Ya pokoknya lanjut ya kita ya. Kenapa mereka memilih di area tersebut? Karena Mahes, Arya sama Roni itu kan sebenarnya mereka bertiga masih satu keluarga nih. Nah Mahes tuh mikirnya kalau misalkan nanti ada apa-apa, pasti leluhur mereka lah yang bakal jagain tuh karena ada di situ. Ya kan makanya dari awal gue bilang nih, anak-anak pada kurang ajar. Bukannya rajin kirim doa gitu biar leluhurnya pada tenang, tapi ini malah minta dijagain tuh para cucu sama cicitnya yang mau melakukan permainan ngawur nih padahal. Ya maaf ya kita jadi agak kesel nih abisnya. Nah orang-orang yang tadi nggak ikut, mereka akhirnya tuh tetap stay di ruang utama sambil lanjut deh main kartu. Ya karena mereka udahlah nggak mau ikut-ikutan begituan lah. Termasuk ya si Arya yang sebenarnya tetap ngawasin si Mahes sama yang lainnya tuh dari jauh. Karena dia pun juga cemas sebenarnya. Ya soalnya kan yang jagain villa itu tuh keluarganya Arya. Yang berarti pada saat itu tuh tanggung jawabnya Arya dong di situ. Kalau ada apa-apa ya dia ntar yang disalahin. Si Arya ngeliatin tuh kan pada sibuk. Ada yang nyiapin perlengkapan macam beban tenan, dupa, kelapa lah. Pokoknya ribet deh lain-lain tuh. Pokoknya kan nama orang ini itu niatannya mau membuat nih ritualnya semirip mungkin. Dengan harapan kalau semakin lengkap perlengkapannya, nanti sensasinya tuh semakin real nih menjadi watangan tuh seperti apa. Tapi dari keenam orang ini, yang lumayan ngerti sama tata caranya sebenarnya cuma 2 orang, yaitu si Roni sama si Bagas. Ya karena kan mereka memang orang asli Bali juga ya. Singkat cerita, proses pun dimulai nih. Yang mimpin nih si Roni, dan yang menjadi watangan pertamanya adalah Mahes. Sementara yang lain nontonin aja nih jaga-jaga gitu kan di samping Mahes. Kalau nanti Mahes kenapa-napa. Di situ nih Mas memulai dengan makan sedikit bunga dari bantenan, terus dia minum air kelapa, diciprat air suci sama Roni, dan bebarengan dengan itu juga si Roni juga mulai baca-baca tuh. Habis itu Roni nepuk palanya Mahes tuh 2 kali. Dan Mahes langsung terlihat lemas, terus langsung dipegangin sama yang lain. Mereka kayak bingung kan nih, Mahes acting dong apa gimana nih? Digoyang-goyangin nggak bangun-bangun. Sama Roni disuruh digotong. Kayak cuman beberapa meter aja gitu pindah posisi dari lokasi awal terus ke sini kan digotong biar ngerasain sensasi jadi mayat yang digotong gitu guys. Ya sebenarnya kalau watangan asli itu memang bakal ditanduk ke kuburan. Ya tapi kan mereka juga nggak berani se ekstrim itu ya. Mau ke kuburan mana malam-malam mereka datengin. Nah pokoknya pas ditaruh tuh dipindahin gitu kan di alasan tikar. Mahes yang tiduran tiba-tiba kejang-kejang. Nah di situ Roni mulai nanya, siapa di dalam? Saya yang punya daerah ini. Ah, udah bangun. Akting kesurupanmu nggak bagus. Lah si Mahes di situ malah ketawa. Ternyata itu tipu-tipu doang, gengs. Hebat kamu Ron gak ketipu. Aku ini emang amatir, tapi masih bisa bedain lah mana yang beneran sama yang enggak. Karena di sini Mahes nggak berhasil, jadi gantian yang lain jadi watangan. Dan giliran Ika sekarang. Ritualnya persis kayak Mahes tadi. Pas Ika lemas gitu kan, digotong beberapa meter, tapi mukanya Ika kayak terlihat ketakutan gitu, gengs. Jadi merem, tapi dahinya berkerut, kepalanya kayak gerak ke kanan, ke kiri, kayak cemas gitu. Macam kayak orang lagi mimpi buruk gimana sih? Nggak lama Ika tiduran nih. Sambil matanya kan sebenarnya terpejam ya. Tau-tau bangun, tapi matanya masih merem. Cuma dia kayak senyum-senyum gitu guys. Semua orang kayak merhatiin ini Ika beneran kesurupan apa acting juga nih kayak si Mahes. Termasuk si Arya kan yang ngeliatin aja dari jauh. Nah sama Roni ditanya nih. Dan Ika tuh menjawab kalau dia katanya adalah gadis dari kebun seberang yang terpanggil karena adanya aroma dupa. Gadis itu mengaku kalau dulunya dia adalah penari, gengs. Dan bener aja tau-tau matanya Ika nih melek nih. Dan dia berdiri sambil nari Bali dan ketawa-ketawa. Lalu kita jadi merinding. Semua orang juga langsung tahu kalau itu bukan Ika. Ya karena kalau Ika mana bisa tahu-tahu nari Bali. Pas dirasa dilihat nih gerakannya Ika udah agak-agak berlebihan. Karena narinya makin heboh gitu kan. Sama Roni langsung dipegangin tuh kepalanya. Terus Ika dicipratin air dan dibaca-bacain lagi. Di situ Ika mulai tenang dan gak lama dia balik lagi tersadar. Raut mukanya nih setengah bingung tapi setengah excited. Kata-kata yang keluar pertama kali dari dia, gila, seru banget. Begitu, gengs. Jadi ternyata Ika bukannya takut, tapi malah bilang kalau sensasi yang barusan tadi dia rasakan itu bener-bener kayak menegangkan, tapi nagis macem-macem apa sih namanya itu adrenalin junkie. Dimana dia tuh tadi ngelihat sosok hantu penari itu yang datang mendekat ke dirinya dan masuk ke dalam badannya. Ika pun sendiri ngelihat nih dia nari-nari memang, tapi bukan yang gerakin. Jadi kayak ya udah deh, badannya kayak gerak sendiri, ngikutin aja udah. Ya karena Ika bilang begitu ceritanya, yang lain langsung pada penasaran. Terutama Via nih, kan di situ cewek cuma mereka berdua ya. Jadi giliran berikutnya adalah Via, gengs. Ini anak-anak di situ tuh bukannya pada kapok ya, ngelihat si
Ika beneran kesurupan? Lah malah pada penasaran. Ritmenya pokoknya sama. Dimana akhirnya Via kesurupan juga tuh. Dari awal yang posisinya tiduran, tahu-tahu merangkak bangun, matanya melotot, sampai ilernya netes kemana-mana. Yang lain antara kaget sama excited juga nih. Karena dilihat loh, berarti Via berhasil juga nih. Via itu tipe-tipe cewek yang jaga image banget. Nggak mungkin dia berperilaku begitu sampai ilernya netes-netes. Jalannya juga ngerangkak gitu kan. Ika ngeliat sampai agak ketawa geli ngeliatnya. Dan yang lain malah tepuk tangan. Mendengar pada heboh-heboh gitu kan, pada tepuk tangan gitu, kayak seru banget. Orang-orang yang tadi pada nggak ikutan ya, pada main kartu di ruang tamu, itu juga kayak ngeliatin bareng si Arya juga. Tapi salah satu dari mereka nih bilangin ke Arya, kayak, lu ngomong kayak ke Mahes, supaya Mahes nih memberhentikan kegiatan itu. Karena dia lihat loh, beneran lebih kesurupan, apa nggak bahaya tak? Namun di sisi lain, yang lain juga pada paham sih. Kalau Mahes ini kayak tipe-tipe orang yang nggak mungkin didebat. Orangnya mah baik sih baik. Cuma dia kayak semacam alpha di kelompoknya gitu loh. Sampai akhirnya si 5 orang ini, itu pada pergi cabut karena takut. Yang istilahnya ya udah, gue pulang ya, gue gak mau ikut-ikutan ya. Jadilah di villa itu tinggal bertujuh. 6 yang pada lagi main ritual nih, dan si Arya yang ngawasin mereka. Sewaktu Roni sama Bagas nanya nih ke Via yang lagi kesurupan kayak, kamu siapa? Via nih hanya menjawab dengan desisan dan raungan aja gengs. Sambil sesekali lidahnya melet-melet gitu. Karena dirasa sepertinya ini merasuki Via adalah sosok makhluk yang mungkin berupa monster atau hewan ya. Jadinya kayak, kurang seru nih, nggak bisa diajak interaksi, nggak bisa diajak bicara. Makanya Roni sama Bagas menyudahi sesinya Via ini. Setelah kondisinya udah Via tenang, Via menceritakan tuh pengalaman tadi. Dimana sebenarnya Via bilang di pementasan calon arang tadi tuh, dia udah melihat memang kayak ada sosok monster hitam yang lewat di sekitar pementasan. Awalnya Via kira itu bagian dari pementas yang pakai kostum. Nah tapi pas tadi sesi ritual, Via ngelihat sosok itu lagi persis sama. Yang masuk ke dalam dirinya tuh yang sosok tadi memang. Nah sama seperti Ika, Via juga melihat kalau dia nih jalan ngerangkak gitu kan, terus ngerasain kayak ada emang basah-basah tuh iler yang netes. Ya cuma Via nggak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya nih nggak bisa dia kendalikan gitu loh. Nah cuma berarti kalau yang memasuki Via itu adalah sosok yang dilihatnya di pementasan, ritual calon arang itu kan memang tujuannya untuk memanggil Leak. Berarti jangan-jangan itu Leak. Nah sebenarnya si Roni sama Bagas itu lumayan kaget kalau benar yang masuk ke Via itu adalah Leak. Bisa dibilang berbahaya. Karena kan Leak itu bisa memakan roh orang. Cuma Mahes nih bilang, bukan Leak mungkin ya memang hewan atau mirip aja kali. Karena kalau beneran Leak, gak mungkin segampang itu juga si Roni ngusirnya tadi tuh. Sampai si Via bisa kembali tersadar. Ya kalau dipikir-pikir ya iya juga sih. Nah walaupun suasananya udah agak menegang nih, karena kan nggak tahu tadi tuh sosoknya beneran Leak atau enggak. Karena kalau Leak nih jadinya takut soalnya. Mahes tuh jadi penasaran dan merasa tertantang. Dia kayak mau memecahkan suasana yang tadinya tegang dengan bilang yaudah sekarang gue lagi deh. Tadi kan di awal soalnya dia pura-pura doang tuh belum berhasil. Tapi ternyata si Rashid nih juga mau nih. Dibilang kayak ya giliran gue dong sekarang dong. Kan tadi lo udah. Jadi pada pengen cepet-cepet ngerasain, emang ternyata ada gila-gilanya. Gue baru denger nih cerita begini. Bukannya takut malah nantangin, penasaran. Abisnya Via tuh setelah tadi dia udah kesurupan, dia juga bilang kalau sensasinya nagihin banget katanya gitu. Sampai dia mau lagi katanya abis ini. Ya kan sedeng, mohon maaf nih. Akhirnya Mahes sama Rashid tuh sampai sweet. Saking ya mereka nih perebutan. Dan ternyata yang menang si Rashid. Mahes agak setengah bete tuh sebenarnya tuh. Tapi gimana dia kalah sweet. Makanya kali itu Rashid yang giliran jadi watangannya. Masih dengan cara yang sama. Yang gak lama kan Rashid kayak lemes gitu kan, tertidur pingsan. Tapi belum sempet jadi gotong nih untuk buat dipindahin. Si Rashid langsung bangun dengan posisi duduk gitu, terus dia ngomong, minta rokok. Nggak ada rokok, ini saja kelapa. Arya, kamu beli dulu sana di warung seberang. Tahu-tahu Rashid teriak begitu. Padahal kan si Arya lagi nggak di sekitar mereka ya. Dia berdiri ngawasin dari jauh. Si Mahes langsung bilang kayak, wah bercanda nih bocah. Udah. Gua lagi aja nih acting doang ini si Rashid nih. Tapi abis itu si Rashid ngomong lagi. Bilangin itu sama Dini, Duta sama Dita. Rumah kakek di kerobokan dijual aja udah. Di situ Arya, Mahes sama Roni kayak langsung pada kaget. Karena tadi tuh nama yang Rashid sebutkan itu adalah panggilan orang tua mereka bertiga. Yang nggak mungkin juga nih Rashid tahu-tahuan dari mana kalau mendiang kakek mereka ini punya rumah di daerah kerobokan. Nah di situ mereka langsung mengetahui kalau yang kali itu masuk ke tubuhnya Rashid adalah sosok kakek mereka yang memang sudah meninggal udah lama, udah sekitar udah mau 10 tahunan. Dan sanggah pamerajanya juga emang ada di situ. Nah Arya yang tadinya berdiri kan jauh yang ngawasin langsung datengin dan kayak duduk hormat gitulah. Kakeknya tadi dipanggil disuruh beli rokok. Ya lucunya habis itu si kakek yang masukin tubuhnya Rashid tetap minta beliin rokok ke Arya. Jadilah ya udah Arya keluar beli rokok beneran. Sampai akhirnya Arya balik lagi. Rashid ngerokok sebentar dan gak lama kakeknya pamit. Habis itu keluar sendiri dari tubuhnya Rashid. Jadi Roni yang ngapa-ngapain. Pas Rashid kayak lemes gitu kan udah mau geledak langsung dipegangin sama yang lain tuh. Nah setelah sadar Rashid cerita kalau pada saat itu sebenarnya dia masih sadar dan juga dengar kata-kata semuanya yang keluar dari mulutnya. Bahkan rasa
rokok yang dia hisap itu juga dia rasakan. Rashid di situ ngerasa kalau sebenarnya mungkin dia masih punya kontrol untuk mengendalikan tubuhnya. Dalam artian dia bisa ngusir sosok kakek kapanpun dia mau gitu loh. Berbeda dengan Via sama Ika yang kayak nggak berdaya gitu kan, ya udah ngikutin aja ngapain. Tapi kalau si Rashid memang sengaja membiarkan si kakek itu ada di tubuhnya, karena ternyata kan itu adalah kakinya Mahes sama yang lain. Sampai si Arya Toto datang sendiri tuh hormat. Jadi Rashid di situ nggak merasa terancam dan dia sendiri kayak akhirnya tahu, oh gini rasanya kerasukan gitu guys. Ternyata berbeda dengan cerita-cerita orang yang biasa katanya nggak inget apa-apa gitu kan. Pantesan tadi si Ika sama Via bilangnya seru. Nah sebenarnya sehabis Rashid itu kan harusnya Mahes yang tadi kalah sweet ya. Tapi karena Arya lagi di situ, yang abis beliin rokok kan soalnya, semuanya langsung pada maksa buat udah lo ikutan juga lah. Nah makanya dari POV-nya Arya nih, setelah sebelumnya dia kan bisa berinteraksi dengan kakeknya pada udah lama nggak ada, di hati kecilnya dia itu ingin berinteraksi dengan mamanya yang memang juga udah lama nggak ada. Dan abung mamanya itu ada di Sangga Pamarajan situ juga. Jadi yang sekeluarga sama Mahes itu memang ayahnya Arya ya, yang mamanya itu udah lama meninggal. Terus ayahnya menikah lagi, tapi ibu tirinya Arya tuh nggak jahat nggak. Cuma gimana pun juga Arya nih rindu sama mama kandungnya. Nah dengan maksud itu siapa tahu arwah mamanya tuh ada di sekitar sana memang. Jadinya Arya ya udahlah pengen ikutan juga. Perasaannya katanya nervous banget pada awalnya tuh. Pas Roni lagi baca-baca memulai ritual, tiba-tiba Arya mendengar ada denggungan yang kenceng banget di kupingnya. Sampai-sampai suara Roni dan orang-orang di situ nggak kedengeran nih sama sekali nih. Saking bisingnya suara dengungan itu, Arya sampai tutup telinga dan memejamkan mata. Pas dirasa dengungannya udah mulai mereda, Arya pelan-pelan nih buka matanya. Tapi pas lihat loh, kok ini di kamar rumahnya sendiri. Kok Toto di sini? By the way, rumah tinggalnya Arya sama villanya Mahes itu jaraknya nggak terlalu jauh, sekitar 300 meteran. Makanya keluarga Arya kan memang dipercaya tuh ngurus villanya Mahes. Nah waktu itu pas baru melek tuh Arya masih bingung. Kok dia bisa Toto ada di kamarnya? Apa dia kesurupan gitu kan? Sampai nggak sadar Toto dibawa pulang gitu sama teman-temannya. Ya udah akhirnya dia keluar kamar tuh. Tapi begitu keluar kamar, Arya ngerasa nih hawanya beda. Rumahnya berasa lebih gelap, kayak sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Ya karena dicari-cari nggak ada siapa-siapa tuh di dalam rumah. Jadinya Arya keluar rumah. Dan pas dilihat tuh langit kelihatannya ya gelap. Dimana itu menandakan seperti situasi yang tadi kan mereka emang pada malam-malam tuh mainnya. Tapi entah kenapa kayak nggak ada angin yang berhembus, yang rasanya kayak kosong gitu, udaranya ngep. Ngerasa ada yang nggak beres nih kayaknya nih. Arya memutuskan untuk pergi tuh ke villanya Mahes lagi. Siapa tahu yang lain masih di sana kan. Jadi bisa nanya juga kenapa Toto gue tadi ada di kamar. Jalan kaki tuh dia tuh. Nah di perjalanan dia pun sempat ketemu sama beberapa orang yang memang lewat-lewat. Arya inget banget juga ada motor, ada mobil ya seperti biasa. Tapi memang orang-orang yang dia temui itu ekspresinya aneh banget, kayak datar gitu guys. Sampai dia pas-pasan nih kayak sama seorang bapak-bapak yang dari depan mah nggak kenapa-napa. Tapi pas sudah lewat nih, ada yang ngeliat gitu kan dari samping punggungnya tuh ya kayak pendarah kecolok hampir bolong gengs. Tapi sementara si bapak itu tetap aja jalan kan menjauh dari Arya gitu ke arah sebaliknya. Baru di situ Arya ketakutan, lari langsung dia ke villanya Mahes. Pas masuk ke dalam, Arya langsung menuju tempat yang tadi tuh, di mana mereka melakukan ritual. Dan di situ dia melihat dirinya sendiri terbaring. Tapi dilihat cuma ada Roni sama dia, yang lainnya nggak ada. Roni nih ngelihat ke arahnya, yang seakan-akan si Roni nih bisa melihat si Arya lagi berdiri tuh keheranan. Arya di situ mau ngomong tapi suaranya nggak bisa keluar. Dan Roni kayak ngasih isyarat menunjuk ke badannya Arya yang lagi geletak, kayak cepet masuk lagi gitu loh. Ya akhirnya Arya jalan tuh mendekati badannya dan seperti ada yang menariknya dengan cepat. Toto dia buka mata, ya udah emang ada di situ lagi tiduran dan udah dilihat nih teman-teman yang ada di sekitarnya. Yang ternyata katanya Arya tadi tuh bukan kerasukan, melainkan rohnya kepental dan melakukan astral projection sampai dia ke rumahnya. Nah Roni bilang kalau reaksi tubuh dari masing-masing orang itu memang berbeda-beda. Cuma pas yang lain tahu nih pengalaman Arya berbeda lagi kan tuh berarti. Dari tadi Via, Ika, sama si Rashid, Mahes makin penasaran jadinya nih. Dia ngotot untuk pengen nyoba lagi dong gua loh. Cuma kalau Roni itu tidak menyarankan. Karena kan tadi sebenarnya di awal itu sudah beneran dicoba tapi nggak ada efek atau experience apa-apa yang terjadi di Mahes. Mungkin saja memang jiwanya Mahesnya menolak atau sosok-sosok di sekitar situ nggak tertarik masuk ke dalam tubuhnya Mahes. Nah kalau dicoba lagi nih ngotot, takutnya nanti yang memang niat masuk itu adalah entitas yang memang mau tapi biasanya jahat. Soalnya kalau yang tadi kan memang diusirnya gampang, soalnya entitasnya ya tidak terlalu kuat. Tapi Mahes tetap ngotot. Jadi ya udahlah dilakukan lagi tuh. Bener aja pas Mahes lemas pingsan, Toto dia ngerangkak dan berperilaku seperti si Via tadi untuk di awal. Matanya melotot, lidahnya menjulur itu sampai semuanya kayak wah cocok hewan lagi nih yang masuk. Berarti nggak bisa ditanya-tanya. Dan Roni udah siap-siap tuh untuk menyudahi. Karena nggak bisa ada interaksi kayak yang Via tadi tuh. Tapi pas Roni mau megang kepalanya si Mahes, Mahes lari dengan cara merangkak kayak cepet banget gitu. Kayak hewan gengs. Terus kabur keluar dari villa. Lah yang lain kayak nggak ada yang expect begitu ya. Loh kok kabur? Langsung pada panik ngejar Mahes gitu kan. Tapi
Tapi nggak ada, Mahes udah hilang. Wah, mereka panik luar biasa tuh. Dicari kemana-mana gitu, Mahes nggak ketemu. Akhirnya Roni nelfon orang tuanya. Dan Arya juga bilang tuh ke ayahnya. Langsung pada ngumpul. Belum dimarahin nih mereka di sini. Karena ya, fokus nyari Mahes dulu. Singkat ceritanya dicari lama banget tuh. Ketemu nih si Mahes. Tebak ngapain? Lagi makan ayam ternak tetangga dong. Matanya merah nih dan mulutnya penuh darah ayam lagi makanin. Di situ ayahnya Roni sama ayahnya Arya langsung turun tangan. Ayahnya Arya megangin dan ayahnya Roni baca-baca sambil nempelin tangannya tuh di kepalanya Mahes. Ya persis tadi yang Roni lakukan ke teman-teman. Jadi ternyata Roni memang belajar dari ayahnya sendiri. Tapi sebenarnya yang sekeluarga sama Mahes itu adalah ibunya Roni, gengsi ya, FYI aja. Akhirnya Mahes bisa kembali tenang, terus pingsan gitu kan, ya udah digotong dibawa ke villa lagi. Baru di villa semua kena semprot, kayak ngawur kalian ngapain? Yang ternyata yang mereka lakukan itu bukan bisa dibilang enggak, itu bukan ritual wetangan. Ya mungkin niat bocah-bocah labil ini tuh ingin melakukan ritual wetangan kan. Tapi sebenarnya mereka lakukan itu kayak ritual manggil setan aja. Dan Roni ini sebagai mediatornya. Soalnya kalau ritual wetangan ya nggak begitu, nggak bisa. Caranya harus bersesuai. Jadi bisa dibilang kayak apa ya, ini tuh kayak main jelangkung. Terus ya dirasukin gitu satu-satu. Ya untungnya si Roni ini emang bisa jadi mediator. Karena dia belajar kan sama ayahnya. Cuma ya Roni jatuhnya kena omel habis-habisan juga. Karena kemampuannya itu sebenarnya bukan diperuntukkan untuk hal-hal seperti itu. Ya waktu itu si Roni juga masih labil sih ya. Untungnya Mahes bisa ketemu, gak kenapa-napa. Dan dibilang kalau memang tiap orang yang bersinggungan dengan dimensi lain itu pasti merasakan hal-hal atau sensasi yang berbeda-beda. Tergantung kondisi dan kemampuan diri serta makhluk apa yang dihadapi. Makanya dari Arya sama yang lainnya itu kan kejadiannya itu beda-beda. Tapi ya Arya dari situ kapok akan kebodohan dia sama teman-temannya yang katanya jangan ditiru ya. So itu tadi teman cerita yang agak cukup berbeda ya dengan cerita-cerita yang pernah kita bawakan. Karena di sini orang pada nyali-nyalinya kayak api. Barbar semua itu orang kagak ada takut-takutnya ya. Malah lebih ke kurang ajar itu kelakuannya. Untung aja tadi terakhir si Mas gak kenapa-napa. Kalau kenapa-napa ya, Misal pasti pada nyesel itu orang-orang yang di situ. Makanya nggak usah aneh-aneh hidup lu ya. Yang bener-bener aja udah kelakuan. Ya balik lagi mungkin ini soalnya waktu itu pada masih SMA, pada masih labil. Belum melek nih orang-orangnya nih tentang repotnya dunia itu bagaimana. Jadi kayak nyari-nyari kerjaan sendiri udah. Padahal ya nanti kalau udah pada lulus, ya mungkin sekarang kan masih kuliah, tapi nanti kalau udah pada masuk lu dunia kerja, kagak habis-habis kerjaan hidup lu. Sampai burn out nanti lu ada pingin hilang mulu. Jadi udah deh, masalah udah banyak, kagak usah lu tambah-tambahin lagi sama kekonyolan perbuatan diri sendiri begitu. Aneh-aneh bahaya sih. Ya udah pokoknya buat kalian jangan ngikut-ngikut begitu ya. Tapi kalau kalian mau kirim-kirim cerita boleh udah email ke di bawah ini. Sampai jumpa di teman cerita edisi horor kabar selanjutnya. Assalamualaikum.